maju perekonomian semakin banyak kompetitor. Jadi kan karena banyak pesaing, kita harus istilahnya memfokuskan segmen kita tuh siapa, supaya kita nggak saling berebut sama pesaing. Kalaupun sama, kita harus punya keunggulan yang lebih dari pesaing, yang membuat konsumen lebih memilih kita daripada pesaing. Oke, itu dari sisi kita ya, dari sisi pemasar. Oke, enggak apa-apa Mbak, silakan. Nah, ini juga segmentasi akan membantu perusahaan untuk meraih competitive advantage. Nah, ini tadi yang saya bilang, apa yang membedakan perusahaan kita dengan perusahaan lain, itu namanya competitive advantage. Jadi kita mempunyai nilai lebih yang nggak dipunyai oleh pesaing kita melalui diferensiasi produk. Itu tadi, apa yang membedakan kita, misalnya ketambahan misalnya di karaoke bisa makan, ada buffetnya, kita bisa makan sepuasnya, itu bisa. Atau kita punya selain karaoke, kira-kira yang cocok sama karaoke apa? Oke, ada produk lain yang menunjang karaoke itu, yang unik, yang nggak dipunyai pesaing, itu namanya diferensiasi produk ya. Terus yang keempat, sebuah produk mungkin tidak dapat memuaskan semua kelompok masyarakat, tetapi mungkin dapat memuaskan suatu golongan masyarakat yang homogen. Nah, itu tadi, kalau saya, tujuan saya ke anak sekolah, kalau pesaing saya tujuannya ke kelompok orang yang sudah kerja. Itu tadi gunanya segmentasi pasar seperti itu. Paham? Manfaatnya, mendesain jasa yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, kita juga harus tahu masyarakat itu butuhnya apa. Kayak tadi saya mau buka karaoke buat kakek nenek, kan ngawur pol itu namanya. Orang kakek nenek kan nggak mungkin butuh karaoke, buat apa kita buka untuk mereka. Terus dianalisis, kita bisa menganalisis pasarnya ini seperti ini, menemukan peluang. Misalnya kita mau menemukan peluang suatu segmen yang belum ada pesaing yang masuk ke segmen itu. Nah, kita bisa bikin usaha baru dengan target segmen yang belum bisa ditangani oleh pesaing, misalnya. Itu peluang buat kita kan untuk mengembangkan bisnis kita. Terus menguasai posisi yang superior dan kompetitif tadi, sama menentukan strategi komunikasi, bagaimana cara kita memasarkan produk itu tadi. Oke, nah syaratnya ini, apakah segmen itu cukup besar atau tidak. Pada saat kita memilih, kira-kira segmen itu nantinya bermanfaat enggak untuk kita. Kalau misalnya kita cuman untuk segolongan yang kecil dan sekiranya nanti nggak bisa dikembangkan di kemudian hari, kalau bisa jangan diambil seperti itu. Nanti kitanya yang rugi pada saat nantinya. Jadi kita harus berpikir, benar-benar berpikir. Segmennya tuh nantinya akan menguntungkan untuk kita atau enggak. Terus apa ada daya belinya. Nah, misalnya kita buka karaoke untuk anak pelajar tapi harganya 1 jam 1000 NT, masuk akal nggak? Menurut mbak-mbak sama mas-mas masuk akal nggak? Kita tadi buka karaoke untuk anak pelajar tapi 1 jam 1000 NT. Kira-kira mereka mau datang nggak ke karaokean kita? Ada daya belinya nggak mereka? Ya nggak mungkin kan. Nah, itu tadi, jadi kita juga harus mikir, apakah dengan kita memutuskan segmen ini dengan produk yang kita punya, apakah mereka mau beli atau enggak. Itu juga harus dipikirkan. Kalau nggak ada daya beli, ya buat apa kita menentukan segmen itu. Mungkin kita harus pindah ke sasaran kita, pindah ke pekerja. Itu mungkin masih masuk akal ya. Terus apakah dapat dibedakan dengan segmen lainnya atau enggak. Nah, itu lagi kita harus punya unik, harus bisa membedakan antara satu dan yang lain, karena beda-beda kan tadi. Apakah sudah ada pesaing. Nah, itu tadi, kalau misalnya sudah ada pesaing,
Kalau misalnya kita melihat masih ada peluang yang pesaing itu belum masuk, lebih baik kita pilih yang kosong itu tadi, yang belum ada pesaing masuk. Kalaupun kita mau memasuki yang sudah ada pesaing, gimana caranya tadi kita punya keunggulan lebih dari pesaing itu. Oke. Jadi ingat, kita harus bisa membedakan diri kita dengan pesaing kalau ingin mendapatkan keuntungan atau mendapatkan competitive advantage tadi. Nah, terus apakah segmen tersebut dapat dijangkau dan bagaimana menjangkaunya? Sama apakah perusahaan memiliki sumber daya memadai atau tidak, ini syarat-syarat yang harus kita pikirkan. Jadi nggak bisa nggak bisa asal kita menentukan itu, udah aku pengennya kayak gini, nggak bisa. Kita harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Paham ya? Ini langkah-langkahnya ada 4. Pendefinisian pasar yang ingin dimasuki, siapa yang mau tujuan kita siapa, terus identifikasi dasar atau basis alternatif, memilih dasar yang terbaik, dasarnya apa, macam-macam nanti saya jelaskan lebih lanjut. Terus ada identifikasi segmen pasar individu untuk menunjukkan daya tariknya dan menyeleksi segmen yang menjadi target. Jadi nanti setelah kita membagi-bagi, kita akan masuk lagi ke targeting. Targeting itu lebih spesifik lagi dari segmen asli. Oke. Tapi biasanya berjalan bersamaan antara segmentasi dan targeting. Nah, ini kelihatan nggak ini? Atau terlalu kecil tulisannya? Kelihatan tidak? Kalau nggak kelihatan bisa dilihat di buku modulnya ya. Di buku modul halaman 2.22 bisa dilihat di situ. Kalau misalnya ini kayaknya nggak kelihatan deh, terlalu kecil. Ini pendekatan dalam kita melakukan segmentasi. Ada karakteristik konsumen, yang pertama ya, yang atas ini, yang ini karakteristik konsumen, yang kedua ini respon dari konsumen. Pertama demografik sama sosioekonomik. Demografik itu kayak tadi usia, terus jenis kelamin, gitu, pendapatan, itu masuk demografik. Kalau psikografik itu berdasarkan gaya hidup. Misalnya yang golongan menengah ke atas kan otomatis berbeda dengan golongan menengah ke bawah gaya hidupnya. Kan kalau mereka duitnya lebih banyak, jadi bisa mungkin senengannya, misalnya kita punya restoran yang mahal, kira-kira segmen kita untuk golongan menengah ke atas atau menengah ke bawah? Ya Mbak Rindi, kita punya restoran yang mahal. Misalnya kayak kemarin dosen saya cerita, beliau baru makan kepiting, harga satu kepiting 8.000 NTD. Waduh, Masya Allah, itu kepiting yang besar banget. Nah, kalau harga 8.000 NTD, kira-kira kita mau membuat segmen itu untuk golongan menengah ke atas atau menengah ke bawah? Iya, Mbak Reni benar. Jadi sasaran kita kan kalangan menengah ke atas. Nggak mungkin kalau segmen kita menengah ke bawah dengan harga satu kepiting 8.000 NT. Masya Allah, itu mahal sekali. Itu bisa buat makan 2 bulan nggak? Kan nggak mungkin ada yang mau beli kalau orang menengah ke bawah. Nah, itu harus pintar-pintar kita memilah-milah. Itu kalau psikografis ya. Itu psikografis, jadi gaya hidup dari konsumen seperti apa. Terus yang ketiga geografis, mungkin setiap daerah beda. Misalnya daerah pegunungan, halo, dengar suara saya? Misalnya daerah pegunungan sama daerah pantai. Kalau di daerah pantai dijual, kira-kira jual bakso lebih cocok di daerah pantai apa di daerah pegunungan?